Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhasana, NIM T 2018-9036. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian mobilisasi politik. Mobilisasi itu sendiri adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional, serta sarana dan prasarana nasional yang telah dipersiapkan dan dibina sebagai komponen kekuatan pertahanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Politik itu sendiri adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, yaitu hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Politik juga merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Mobilisasi politik itu sendiri yaitu suatu aktivitas atau kegiatan politik yang bukan berdasarkan keinginan sendiri, tetapi atas dorongan dan ajakan dari pihak lain dalam arti dikerahkan secara sengaja. Misalnya kegiatan aksi pembatalan hasil pilkada yang dikoordinir oleh tim sukses dari kandidat yang kalah. Masa melakukannya tidak atas inisiatif sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Aini, NIM T 2018-9033. Nah, kali ini kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang pentingnya kelompok negara dan non-negara dan mobilisasi politik lintas batas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model-model mobilisasi politik. Jadi ada dua model-model mobilisasi politik. Yang pertama model vertikal, yang kedua model horizontal. Jadi kedua model ini membantu kita untuk menganalisis keadaan politik yang saat ini, karena di sana banyak yang berkesinambungan antara model mobilisasi vertikal dan horizontal tersebut. Jadi dalam asumsi politik ini tidak ada yang abadi kecuali kepentingan itu sendiri. Jadi untuk saat ini banyak kesempatan kerja atau lowongan kerja yang notabene dikhususkan kepada politikus ya. Jadi untuk saat ini banyak politikus-politikus yang benar-benar profesional, akan tetapi asumsi terhadap politikus untuk saat ini seolah-olah berubah, seolah-olah itu asumsinya lebih ke titik pencapaian, ke mata pencaharian, bukan pejuang-pejuang ideologi yang ada. Nah, dengan adanya hal ini mengakibatkan atau menyebabkan kebanyakan politikus pindah ke partai lain dengan mudahnya. Meskipun antara partai satu dan partai lain ini pendapat atau pemikirannya juga berbeda dan berseberangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktor negara dan non-negara dan gerakan sosial. Aktor negara atau state actor merupakan implementasi perilaku yang dilakukan oleh negara dikarenakan aspek di dalam hubungan internasional menjelaskan tentang interaksi antar negara, maka negara menjadi aktor atau subjek utama. Jika dilihat hingga saat ini peran negara masih sangat dominan, namun sering berkembangnya zaman, aktor negara bukanlah menjadi satu-satunya komponen dalam hubungan internasional, sehingga muncul aktor-aktor non-negara. Contoh dari non-state actor adalah IGOS atau intergovernmental organization. Organisasi yang termasuk dalam IGOS sendiri diantaranya yaitu organisasi-organisasi dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa kita sebut dengan PBB, organisasi keuangan seperti World Bank, terus organisasi religion seperti European Union itu. Dan kemudian
dalam hubungan internasional, aktor non-negara atau non-state actor NSAS adalah orang atau kelompok yang mempengaruhi dan terpisah sepenuhnya atau sebagian dari sebuah negara berdaulat. Tujuan, struktur, dan pengaruh aktor non-negara sangat beragam. Aktor-aktor non-negara dapat meliputi perusahaan, organisasi media, bisnis, gerakan pembebasan rakyat, kelompok lobi, kelompok agama, badan bantuan, dan aktor kekerasan non-negara seperti pasukan paramiliter seperti itu. Dan juga di sini ada gerakan sosial. Gerakan sosial dalam bahasa Inggris social movement adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang terbentuk organisasi berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak atau mengkampanyekan nilai sebuah perubahan sosial. Para sosiolog membedakan gerakan sosial ke dalam beberapa jenis. Yang pertama itu lingkup. Lingkup itu juga dibedakan beberapa jenis, yaitu gerakan reformasi. Gerakan yang didedikasikan untuk mengubah beberapa norma, biasanya hukum. Contoh gerakan semacam ini akan mencakup seperti serikat buruh dengan tujuan untuk meningkatkan hak-hak pekerja. Dan yang selanjutnya yaitu gerakan radikal. Gerakan yang didedikasikan untuk adanya perubahan segera terhadap sistem nilai dengan melakukan perubahan-perubahan secara substantif dan mendasar. Tidak seperti gerakan reformasi, contohnya termasuk gerakan hak sipil Amerika yang penuh menuntut hak-hak sipil dan persamaan di bawah hukum untuk semua orang Amerika. Dan selanjutnya yaitu jenis perubahan. Di sini ada gerakan inovasi. Gerakan yang ingin mengaktifkan norma-norma tertentu, nilai-nilai dan lain-lain. Gerakan advokasi yang tak umum, kesenjangan untuk efek dan menjamin keamanan teknologi. Dan juga gerakan konservatif, gerakan yang ingin menjaga norma-norma yang ada, nilai dan sebagainya. Sebagai contoh, anti abad ke-19. Gerakan modern menentang penyebaran makanan transgenik dapat dilihat sebagai gerakan konservatif dalam penyebaran makanan. Dan juga yaitu target itu ada beberapa jenis, yaitu gerakan fokus berkelompok, tujuannya untuk memengaruhi atau berfokus pada kelompok atau masyarakat pada umumnya, misalnya menghancurkan perubahan sistem politik. Dan juga yang kedua yaitu gerakan fokus individu, fokus pada yang memengaruhi secara personal atau individu. Sebagian besar dari gerakan-gerakan keagamaan akan termasuk dalam kategori ini. Itu selanjutnya itu metode kerja. Di sini ada gerakan damai dan juga gerakan kekerasan. Gerakan damai di situ memperlihatkan untuk berdiri kontras dengan gerakan kekerasan. Di sini gerakan damai yaitu berupa gerakan solidaritas Polandia contohnya pada saat itu, dan juga gerakan kekerasan pada umumnya gerakan bersenjata, misalnya berbagai tentara pembebas nasional seperti Tentara Pembebasan Nasional Zapatista. Dan selanjutnya yaitu lama dan baru. Gerakan lama di sini gerakan untuk perubahan yang ada sejak awal masyarakat. Ya, contohnya pada abad 19 yaitu beberapa orang berjuang untuk kelompok-kelompok sosial tertentu seperti kelas pekerja, petani, orang kulit putih, kaum bangsawan. Dan gerakan baru. Gerakan baru di sini gerakan yang menjadi dominan mulai dari paruh kedua abad ke-20 seperti gerakan feminis ataupun gender, kalian tahu seperti itu. Dan juga di sini ada jangkauan, gerakan secara internasional, gerakan sosial yang mempunyai tujuan serta sasaran secara global atau mendunia seperti itu. Dan juga gerakan lokal. Di sini gerakan lokal sebagian besar itu dari gerakan sosial yang memiliki lingkup lokal. Contohnya gerakan di berbagai negara.
dan juga gerakan semua tingkatan. Ini gerakan sosial yang berkaitan dengan kompleksitas pemerintahan pada abad ke-21 dan bertujuan untuk memiliki pengaruh di tingkat lokal, regional, dan juga nasional maupun internasional. Mungkin itu saja yang saya dapat paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.